Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa, Prodi Perbankan Syariah, kelas 4A. Di sini saya akan membahas tentang riba dan jual beli. Pertama, saya akan menjelaskan tentang riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhum, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala jtanibu sab'alamu biqati, qala ya Rasulullah wa ma hunna, qala syirku billah wa sirhu wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq wa aklur riba wa aklul malil yatimi wa tawalli yaumaz zahafi wa qadzaful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan para sahabat. Bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan perperangan, dan menuduh seorang mukmin yang suci berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari bab Ramyul Muhsanat nomor 6351. Penjelasan dari penjelasan tersebut, adapun yang dimaksud dengan 7 dosa di atas, yang pertama mempersekutukan Allah, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa, yang keempat memakan riba. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut. Jika kau orang-orang yang beriman, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. 6. Berpaling dari barisan perang. 7. Dan menuduh berzina wanita yang menjaga kehormatan yang tidak pernah mempunyai pikiran untuk berzina. Lagi beriman, yaitu menuduh berzina wanita yang baik-baik, yang lurus, yang telah berkeluarga, yang berstatus merdeka, dan yang beriman. Asbabul wurud. Adapun asbabul wurudnya, hadis ini beliau ucapkan ketika memberikan nasihat ketika haji wada. Maka ada salah seorang bertanya tentang al-kabair, maka Nabi SAW membacakan hadis ini. Kandungan hukum riba. Kandungan hukum riba yang pertama, riba memungkinkan seseorang memaksakan pemilikan harta dari orang lain tanpa ada imbalan. Keuntungan yang akan diperoleh si peminjam bersifat belum pasti, dan pemungutan tambahan oleh pemberi pinjaman adalah hal yang pasti tanpa risiko. Yang kedua, riba menghalangi pemodal ikut berusaha mencari rezeki karena ia dengan mudah membiayai hidupnya dengan bunga saja. 3. Jika riba diperbolehkan, masyarakat tidak segan-segan meminjam uang walaupun dengan bunga yang tinggi, dan ini telah merusak tata hidup tolong-menolong. Yang keempat, dengan riba biasanya pemodal semakin kaya dan si peminjam semakin miskin. Yang kelima, larangan riba telah ditetapkan dalam nas. Hikmah riba. Hikmah riba yang pertama, melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. Yang kedua, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya serta membuat benci dan marah kepada saudaranya. Yang keempat, menjauhkan orang muslim menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakanan riba adalah orang yang zalim dan akibat kezalimannya
adalah kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya atau bencana, kezoliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." Ayat Yunus ayat 23. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kalian kepada kezoliman, maka kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian kepada kikir, karena kikir membawa orang-orang sebelum kalian kepada menumpahkan darah mereka dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan kepada mereka." Diriwayatkan Imam Muslim. Yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan, aas hutangnya atau riba. Memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayanginya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Itu semua bisa menebarkan kasih sayang sesama kaum muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang jual beli. Jual beli dalam Islam adalah, dalam bahasa Arab, kata al-bay berarti jual beli yang secara harfiah memiliki makna pertukaran atau mubadah. Kata ini dipakai untuk menyebut penjualan maupun pembelian. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui satu kompensasi atau iwat. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajal Bukhari wa Muslimu abni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ish syamarati hatta yabaduwah sallahuha wa nahal ba'i'a wal mushtariya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah sehingga tampak layaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual dan pembelinya. Asbabul wurud. Adapun asbabul wurudnya diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Zaid bin Sabit. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, sedang atau kebiasaan kami adalah saling menjual buah-buahan sebelum tampak layaknya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara orang bertengkar. Beliau berkata, "Ada apa ini?" Lalu dilaporkan kepada beliau. Mereka membeli buah-buahan mereka berkata, buah-buahan ini terkena adaman, artinya buahnya membusuk, dan atasyam, berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling menjualnya sehingga tampak layaknya." Kandungan hukum jual beli. Dari kandungan hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai dasar jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah atau boleh. Namun menurut Imam Asy-Syatibi atau ahli fikih mazhab Imam Maliki, hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, dikemukakannya bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran. Ada hadis semakna dari hadis Hakim bin Hizam. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah." Atau beliau bersabda, "Hingga keduanya saling berpisah. Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barokah jual beli itu dihapuskan." Adapun hikmah jual beli,
Jual beli. Hikmah jual beli. Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk memenuhi hajat hidupnya sendiri, melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini, tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.